Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita berjumpa kembali dalam renungan pada malam hari ini. Saya mengucapkan salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan saudara semua. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Allah kami yang hidup, yang berkuasa, yang berdaulat, dan yang selalu mengasihi kami. Terima kasih untuk kasih karunia Tuhan, penyertaan Tuhan di sepanjang hari ini. Kembali saat ini kami mau mendengar sabda firman-Mu. Urapilah kami supaya kami mengerti dan mentaati setiap kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Saudara yang dikasih Tuhan, ayat firman Tuhan saat ini terdapat dalam Injil Matius pasal 5 ayat yang ke-9. Tertulis demikian: Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Saudara yang dikasih Tuhan, konflik antara Israel dan Iran bukanlah hal yang baru. Perang antara kedua negara ini sudah berlangsung dalam rentang ribuan tahun. Iran adalah Persia di masa lalu, sedangkan Israel masih dengan nama yang sama. Dan keinginan dari Iran adalah untuk menghapuskan Israel dari peta dunia. Itu sebabnya perang ini tidak akan pernah selesai. Sebab di satu pihak ada yang ingin melenyapkan Israel, sedangkan Israel ingin mempertahankan diri. Dalam konteks iman, kita diingatkan bahwa peristiwa dan konflik yang terjadi di Timur Tengah telah dinubuatkan dalam kitab suci. Firman Tuhan telah menyatakan akan ada perang bangsa melawan bangsa. Nah, bagaimana sikap kita terhadap konflik yang terjadi di dunia ini? Bukan saja konflik di Timur Tengah, tapi konflik juga di Ukraina, berlawanan dengan Rusia yang kini dibantu Korea Utara. Bagaimana sikap kita? Sikap kita yang pertama adalah kita perlu menyadari bahwa Tuhan tetaplah yang berdaulat atas segalanya. Dalam Daniel pasal 2 ayat 21 di situ tertulis bahwa Tuhan mengubah saat dan waktu. Dia memecat raja dan mengangkat raja. Artinya adalah bahwa segala sesuatu yang terjadi tetap ada di bawah kuasa dan kendali Tuhan. Tapi hal ini bukan berarti bahwa Tuhan juga yang menyebabkan kejahatan dan perang. Kita tahu bahwa iblislah yang menjadi sumber kekacauan dan dosa, dan iblis hendak menghancurkan ciptaan Allah yang indah. Tapi dalam semua yang terjadi, kita perlu sadari bahwa Tuhan tetap berdaulat. Sekalipun ada konflik dan perang di mana-mana, kita percaya bahwa Tuhan yang berkuasa atas semuanya. Dan karena itu saudara, jangan khawatir ataupun gelisah dalam menghadapi situasi yang ada. Hal yang kedua, sikap kita adalah membawa damai dimanapun kita berada. Dalam Matius 5 ayat 9 ini tertulis, Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Kita tidak bisa mengatur orang lain membenci atau menyerang kita, tapi kita bisa mengatur diri kita, saudara, untuk selalu membawa damai, mulai dari dalam keluarga kita, mulai dari lingkungan di mana kita berada, terlepas dari suku, agama, atau apapun latar belakang orang-orang di sekitar kita. Biarlah kita membawa damai dan selalu berdoa bagi bangsa-bangsa, berdoa agar perdamaian terjadi dan konflik yang ada di dunia berakhir dan semua menjadi pulih kembali. Jangan biarkan konflik antar bangsa membuat kita konflik dengan sesama.
Tetap miliki hati yang damai dan jadilah pembawa damai. Sikap yang ketiga adalah miliki pengharapan akan kedatangan Kristus. Sebelum kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali, sudah dinyatakan dan dinubuatkan akan ada perang dan kabar-kabar tentang perang. Tapi ini bukan untuk membuat kita takut, saudara, tapi merupakan panggilan supaya kita berharap selalu kepada Tuhan dan menanti-nantikan Tuhan untuk datang kembali dan membawa kita masuk dalam kerajaan sorga. Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan khawatir, jangan gelisah tentang situasi yang terjadi saat ini. Berdoalah untuk situasi bangsa-bangsa dan serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Jangan hidup dalam ketakutan, tapi hiduplah dalam iman dan pengharapan, sekalipun situasi dunia ini penuh konflik dan peperangan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar pada saat ini, yang mengingatkan kami bahwa Tuhan, Engkau yang punya kedaulatan atas segalanya. Engkau berkuasa dan Engkau pemegang segala sesuatu. Segalanya ada dalam kuasa-Mu Tuhan. Dan ajar kami untuk tetap tenang dalam segala keadaan. Ajar kami juga Tuhan untuk menjadi pembawa damai dimanapun kami berada. Serta selalu berharap menanti-nantikan kedatangan-Mu Tuhan yang kedua kali. Dengan bersiap sedia dan berjaga-jaga di akhir zaman ini. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur untuk firman-Mu. Meteraikanlah itu semua dalam hati kami, untuk kami menghidupinya setiap hari. Malam ini kembali kami akan beristirahat. Kami mohon berkat perlindungan-Mu ya Tuhan atas kami. Lindungi dan naungi kami dengan kasih dan kuasa-Mu. Berikanlah kami tidur yang nyenyak, dan bangunkan kembali besok pagi dengan kekuatan baru, tubuh yang sehat diberkati Tuhan, untuk kami pakai memuliakan Tuhan dalam segala aktivitas kami. Berkatilah bangsa kami Indonesia dan juga semua bangsa di dunia ini. Berikanlah keamanan, kedamaian dan kesejahteraan, dan lawatlah setiap orang dari segala bangsa, supaya mereka mengenal-Mu ya Tuhan, dan percaya kepada-Mu Tuhan Yesus, menerima anugerah keselamatan. Ampunilah kami akan dosa dan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan pimpin kami selalu menjadi sempurna seperti kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai kita semua, sekarang ini dan sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali, dan bahkan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan dan hidup selalu dalam kemenangan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.